Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sistem pelayanan publik perpanjangan SIM berbasis web. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Adila Afifah, ada Farhad Febrianto, M. Rifki Aziz, dan Pinka Ananda. Langsung saja ke pembahasan. Di tahap penelitian, itu melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Kemudian instalasi software atau program yang dibutuhkan serta pengaturannya. Kemudian ada merancang software requirement secara lengkap dari sistem informasi yang akan dibuat. Kemudian merancang sistem informasi pelayanan publik di kelurahan basis web dengan menggunakan bahasa pemrograman script, PHP, dan dengan Macromedia, Dreamweaver, 8 database MySQL, dan aplikasi server Upserve 2.2. Memasukkan data yang telah terkumpul dari kelurahan ke dalam sistem informasi pelayanan publik yang telah dibuat. Kemudian melakukan pengujian sistem informasi pelayanan publik dan penarik kesimpulan dari hasil pengujian tersebut. Untuk merancang sistem yang dibutuhkan, maka diperlukan rancangan sistem request dari pelayanan publik yang akan dijelaskan oleh Farhad Febrianto. Kepada Farhad, saya silakan. Terima kasih moderator. Sistem request untuk proyek kita itu yaitu kelompok kita sendiri, yaitu kelompok 6. Bisnis need-nya itu proyek ini dibangun untuk yang pertama memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada aparat pelayanan publik dalam melayani publik. Yang kedua, mempercepat proses pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan agar sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, memberikan informasi mengenai data penduduk yang up-to-date melalui bantuan internet. Business recruitment. Yang pertama, fitur login dan logout. Yang kedua, fitur menu utama. Yang ketiga, fitur pengisian data. Yang keempat, fitur pembayaran dengan berbagai pilihan pembayaran. Yang kelima, fitur pencetakan dan pengambilan. Slide selanjutnya. Business value. Intangible value meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna sistem. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan. Keempat, meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan. Terus itu ada tangible value. Yang pertama, mengurangi biaya operasional dalam melayani komplain dari masyarakat sebagai pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Studi kelayakan. Kelompok 6 membuat studi kelayakan untuk mengembangkan sistem pelayanan publik perpanjangan SIM berbasis web. Kelayakan teknik. Sistem pelayanan publik dalam memperpanjang SIM berbasis web secara teknis memiliki beberapa kemungkinan resiko. Resiko dengan terhadap kefamiliaran dengan web, yaitu resikonya tinggi. Divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan sistem pelayanan publik perpanjang SIM berbasis web. Divisi IT memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpanjangan SIM, akan tetapi tidak berpengalaman mengembangkan sistem pelayanan publik secara online. Risiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi, risiko sedang. Divisi IT tidak menguasai masalah infrastruktur dan ISP, tetapi akan menyewa konsultan. Divisi IT cukup familiar dengan framework dan ide yang akan digunakan. Divisi marketing tidak memiliki pengalaman teknologi web. Risiko berhubungan dengan ukuran proyek. Itu risiko rendah. Perusahaan memiliki total 4 pengembang. Proyek dikerjakan oleh 4 pengembang dengan estimasi waktu. Kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada. Risiko rendah. Infrastruktur internet sudah ada di perusahaan.
Kelayakan ekonomi. Cost benefit analysis telah dilakukan. Sistem pelayanan publik perpanjang SIM berbasis web memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pemasukan demi perbaikan pelayanan dan meningkatkan sistem. Untuk ROI-nya setelah 2,5 tahun yaitu 25%, untuk BEP-nya selama 2 tahun, total keuntungan setelah 3 tahun yaitu 80 juta. Kelayakan organisasi. Secara organisasi resikonya rendah. Tujuan dari pengembangan sistem pelayanan publik perpanjang SIM berbasis web adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan ini selaras dengan KPI marketing yang ke arah peningkatan kualitas dan kepercayaan terhadap pelayanan publik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki. Kepada Rifki, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada kebutuhan bisnis. Pada sistem perpanjangan SIM berbasis web, kebutuhan bisnisnya penghematan biaya perpanjangan SIM sampai 10%, menurunkan biaya perizinan sebesar 50%. Aturan bisnis pada sistem perpanjangan SIM berbasis web. Aturan bisnisnya, setiap orang yang melakukan perpanjangan harus menyebutkan identitas pengguna. Atribut kualitas sistem perpanjangan SIM berbasis web. Atribut kualitasnya, proses booking paling lama 1 menit. Sistem dapat melayani minimal 10 pengguna. Kebutuhan pengguna. Sistem perpanjangan SIM berbasis web. Kebutuhan pengguna, masyarakat yang hendak memperpanjang SIM. Kebutuhan antarmuka. Sistem perpanjangan SIM berbasis web. Kebutuhan antarmukanya, menu ditampilkan minimum dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sistem menggunakan protokol HTTPS untuk akses pengguna menggunakan browser. Baik, terima kasih Rifki. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinka. Pada Pinka, dipersilakan. Batasan sistem perpanjangan SIM berbasis web. Batasannya, 1 monitor yang digunakan minimal berukuran 14 inch dengan resolusi 800 × 600. Yang kedua, jumlah maksimum karakter untuk atribut nama depan tidak boleh lebih dari 20 karakter. Yang ketiga, 1 sesi koneksi dengan basis data tidak boleh lebih dari 10 menit. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional berorientasi pada proses, deskripsi, sebuah proses yang harus dilakukan sistem. Contohnya, sistem harus memungkinkan pengguna yang terdaftar untuk meninjau riwayat SIM mereka sendiri selama 5 tahun terakhir. Sistem harus memeriksa pengguna yang masuk. Sistem memungkinkan pengguna untuk dapat melihat jadwal yang ada dalam perpanjang. Yang kedua, berorientasi pada informasi. Informasi yang harus terkandung dalam SIM. Contohnya, SIM harus dapat menyimpan riwayat perpanjang SIM. SIM harus mencakup semua pengguna yang telah memperpanjang SIM dan yang belum memperpanjang SIM. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang pertama yaitu performa, yaitu kecepatan, kapasitas, dan keandalan sistem. Contohnya, interkoneksi antar pengguna dengan sistem tidak lebih dari 3 detik. Sistem harus tersedia 24 jam untuk setiap harinya. Sistem tidak memiliki batasan pengguna di semua waktu. Yang kedua, keamanan. Siapa dan dalam situasi akses resmi ke sistem.
Contohnya, pengguna harus melakukan login untuk mengakses fitur-fitur utama. Sistem mencakup semua perlindungan yang tersedia dari virus, worm, trojan, horse, dan lain-lain. Yang ketiga, kegunaan. Kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user. Contohnya, adanya informasi pop-up untuk pertanyaan balik bagi user ketika akan melakukan sesuatu. Maaf, Inka, bisa dijelaskan ulang tentang ketersediaan. Untuk ketersediaan, yaitu ketersediaan sistem dalam memberikan layanan yang diperlukan. Contohnya, layanan bantuan sistem hanya menyediakan layanan chat, email, dan telepon. Baik, terima kasih kepada Pinka atas penjelasannya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai use case diagram yang akan dijelaskan oleh Rifki. Kepada Rifki, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada use case diagram. Use case ini merupakan sebuah penggambaran dari interaksi pengguna dengan sistem yang menunjukkan hubungan antara pengguna. Use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sangat sederhana, sehingga mudah untuk dibaca. Nah, di sini terdapat gambaran dari use case diagram, di mana terdapat gambar aktor. Di sini aktor adalah yang mempresentasikan seseorang atau pelaku dalam sistem. Di sini terdapat dua aktor, yaitu user dan petugas. Lalu terdapat bentuk oval ini merupakan use case, yang mana pengertiannya adalah menggambarkan fungsi atau pekerjaan di dalam sistem. Nah, di sini pada aktor user memiliki hubungan use case, login, registrasi perpanjangan SIM, yang mana registrasi perpanjangan SIM ini akan terjadi jika telah mengisi formulir pembayaran serta pemotretan foto. Lalu di bagian aktor berhubungan dengan use case, pemotretan foto, dan cetak SIM. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Rifki. Selanjutnya akan dijelaskan use skenario yang akan dijelaskan oleh Pinka. Kepada Pinka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk use case skenario, nama use case login, nama aktor user, aksi aktor dan reaksi sistem. Skenario normal, aksi aktor 1 login dengan memasukkan username dan password. Maka reaksi sistem 1 validasi username dan password. Untuk skenario alternatif, reaksi sistem muncul pemberitahuan bahwa username dan password salah. Yang kedua, nama use case, registrasi perpanjangan SIM, nama aktor user, aksi aktor pada skenario normal, registrasi perpanjangan dengan reaksi sistem menampilkan informasi from registrasi perpanjangan SIM. Untuk skenario alternatif, reaksi sistem muncul pemberitahuan bahwa biodata yang dimasukkan tidak sesuai dengan SIM. Untuk nama use case yang ketiga, isi formulir, nama aktor yaitu user.
Aksi aktor pada skenario normal mengisi formulir. Reaksi sistem menampilkan formulir agar user dapat mengisi biodata pengguna SIM. Untuk skenario alternatif, reaksi sistem muncul pemberitahuan bahwa biodata yang dimasukkan tidak sesuai dengan SIM. Untuk nama use case pembayaran, nama aktor user, aksi aktor pada skenario normal melakukan pembayaran, reaksi sistem menampilkan pilihan yang dapat dilakukan secara online. Skenario alternatif reaksi sistem tidak ada. Untuk nama use case pemotretan foto, nama aktor user. Aksi aktor pada skenario normal melakukan pemotretan foto. Reaksi sistem dapat memberi akses user untuk mengirim foto menggunakan galeri. Nama use case pemotretan foto, nama aktor yaitu admin. Aksi aktor pada skenario normal melakukan pemotretan foto. Reaksi sistem membaca foto yang dikirim oleh user. Reaksi alternatif dari skenario alternatif, reaksi sistem, apabila foto yang dikirim kurang jelas, maka admin dapat menolaknya. Nama use case mencetak SIM, nama aktor, admin. Aksi aktor pada skenario normal mencetak SIM, reaksi sistem akan mengirim secara otomatis kepada user. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Pinka, activity diagram yang akan dijelaskan pada saya sendiri. Baik, pada activity diagram ini dapat dilihat user melakukan pemasukan username dan password, kemudian sistem akan melakukan validasi apakah username dan password itu valid atau tidaknya. Apabila valid, akan selanjutnya akan berhasil login dan selanjutnya akan registrasi pemanjangan SIM. Apabila tidak, akan kembali ke menu username dan password. Ketika kita berhasil login, kemudian user akan diminta untuk mengisi formulir. Setelah itu akan dilakukan validasi kembali pada sistem, yang dimana apabila validasi tersebut berhasil, akan selanjutnya akan ke tahap melakukan pembayaran. Apabila tidak, sistem akan mengembalikan ke menu isi formulir. Kemudian ke tahap melakukan pembayaran, sistem akan mencetak data pembayaran yang akan diverifikasi data pembayaran tersebut. Setelah diverifikasi, user akan diminta untuk melakukan pemotretan foto, yang kemudian akan dilakukannya pencetakan SIM. Selanjutnya sistem akan menyimpan data SIM yang telah diperpanjang. Kemudian user akan menerima SIM dan proses selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai sequence diagram oleh Farhad. Pada Farhad, silakan. Baik, terima kasih moderator. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Komponen yang digunakan dalam sequence diagram yaitu ada aktor, ada activity box, ada lifeline, ada objek, dan ada message. Di sini aktornya yaitu ada user dan admin. Pertama, user diminta untuk memasukkan username dan password. Habis itu akan divalidasi oleh database yang sudah pernah ada dari data SIM sebelumnya. Jika tidak valid, maka akan dikembalikan kepada user lagi untuk memasuki username dan password. Kedua, itu user diminta untuk mengisi pendaftaran. Habis itu akan divalidasi oleh database juga. Jika terkonfirmasi, maka user dapat melakukan pembayaran. Pembayaran ini akan divalidasi oleh admin. Jika sudah divalidasi, maka akan dikirim ke database. Jika dari database
pembayarannya valid, maka akan lanjut user harus mencetak foto. Jika user sudah mencetak foto, maka akan divalidasi dan akan disimpan ke database. Jika foto sudah dicetak, maka user dapat maka admin akan mencetak SIM. Di situ SIM-nya akan dikirim ke database. Jika sudah, maka akan dari database itu akan dikirim SIM-nya kepada user. Sekian penjelasan dari saya kembalikan moderator. Terima kasih, Farhat. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.